Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Aman Dana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 8 Juli 2026 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, jujur di sini bisa saya bilang ini saya bingung. Ini maunya gold apakah sudah back to bearish lagi atau sebenarnya ini manipulasi atau bagaimana? Jujur ini saya pusing sekali ya. Jadi kemarin di sini kan pada saat live stream kemarin mati listrik live streamnya. Jadi beneran ya. Ini PLN nggak tahu lah ya. Tiba-tiba jeglek mati listrik kemarin. Jadi alhasil tidak lanjut kemarin live streamnya sampai di sini ya kan, marketnya naik nih beneran ya kan sampai sesi New York nih. Sesi New York dia naik, kemudian pada saat setelah sesi New York naik, New York Stock Exchange buka, dia turun, yang dimana di sini saya infokan untuknya di grup Discord ya kan, bisa ambil buy, tunggu dengan menggunakan Fibonacci di sini ya kan, karena sekali lagi awalnya market sudah change of character di atas 4170 ya kan, H4 sudah ekor doang ya, ini kan H4 cuma ekor doang, jadi saya prefernya adalah dia turun lagi sedikit dengan dia respect H1 ya kan, dengan Fibonacci tadi, dengan semuanya bisa untuk ambil buy. Dan ternyata ya tidak ada konfirmasi untuk bisa ambil buy. Bahkan di sini pada saat dia turun sampai ke 4137 tidak ada power yang mendukung dia naik. Nah, ini sih sebenarnya sudah menjadi dilema. Sampai akhirnya jam 2.45 keluarlah berita. Keluarlah berita itu jam 2.45. Masalah apa? Yes, kembali lagi masalah Selat Hormuz lagi, masalah Amerika dan Iran lagi. Itu ya, jam berapa nih? Jam 2.48. Dropnya di jam berapa? Jam 2.45. Kalau boleh saya lebih presisi, ini jam 2.45 tuh ya. 3 menit sebelum news ini keluar, market sudah turun duluan ya kan. Kemudian 5 menit setelahnya news keluar, langsung para trader ngelihat berita tersebut, dibanting ke bawah sampai ke 4090. Jadi ini sebenarnya menjadi make sense kalau semisalnya ini nggak ada yang ngebuy di 4137. Kayaknya sih di sini ada yang main-main sih, kelihatan banget ya kan. Karena biasanya kan kalau kita lihat 4137 secara H4 itu memang awalnya nggak di respect, cuman beberapa candle kemarin itu kan dia respect ya kan. Dan apalagi 4137 juga secara H1 juga oke ya kan. Dia breakout, ketahan, langsung tembus, ketahan lagi ya kan di 4137. Dan ini beneran marketnya di 15 menit dan juga 5 menit ya. Ini kayak nunggu news sih. Saya lihat sendiri 4137 marketnya naik ya, benar dia naik, tapi hanya sampai 4148, 100 pip doang ya kan, 110. Kemudian dia sideways panjang, jebret, news keluar, terus langsung ke bawah. Ini kalau dibilang bikin pusing marketnya, ya sih ini boleh saya bilang marketnya bikin rada-rada kita pusing sebenarnya ya. Oke, kalau dilihat sekarang bagaimana nih ya. Oke, kita breakdown lah nanti ya. Untuk hari ini ingat nanti malam kita akan ada berita tentang FOMC meeting, yang dimana ya FOMC meeting ini kan lebih ke notulen rapat pada saat FOMC kemarin, yang dimana FOMC kemarin itu sangat luar biasa hawkish ya kan. Jadi kalau kalian ingat FOMC kemarin itu ada pada tanggal 18 Juni ya kan, di jam 2 di sini pada saat Kevin Warsh ngomong ya kan, marketnya langsung drop ke bawah. Jadi kalau nanti malam kita mendapatkan yang namanya FOMC meetingnya itu masih guidance-nya adalah sangat luar biasa hawkish, wah ini kemungkinan marketnya bisa ngedrop lagi sih ya. Jadi ini kan FOMC meeting minutes ini pembacaan hasil rapat kemarin, tapi nggak tahu lah ya kalau semisalnya pembicaraan rapat di sini bisa berubah nadanya ya kan, karena kita tahu sendiri data NFP kemarin itu cuma 57.000 ya, siapa tahu itu bisa ngubah yang namanya sikap dari hasil notulen rapat yang kemungkinan bisa aja berubah gitu kan. Tapi ini juga bisa berubah lagi karena kalau kita lihat ini kan kembali lagi memanas masalah di Selat Hormuznya ya kan, yang dimana Amerika ya menyerang lagi kapal yang ada di Iran gitu kan ya, karena katanya Iran sendiri melakukan serangan terhadap komersial ship yang ada di Selat Hormuz di situ. Jadi wah ini
Nah ya ini kalau udah masalah apa geopolitik lanjut lagi sih, entahlah ya apakah bakal beneran, bakal gimana, wah nggak tahu lah ya. Oke, jadi untuk sekarang jujur saya kalau ingin cari buy lagi kayak kemarin mungkin saya harus pikir banyak sih. Saya memerlukan pemikiran yang cukup banyak untuk bisa ngebuy sekarang di apa namanya di area sekarang, karena kan infonya adalah saya infokan kalau semisalnya dia bisa break di atas dia masih bisa ketahan 4100, saya akan ngide masih tetap cari buy. Cuman masalah tadi malam itu ya, ini jam 3 itu marketnya turun sampai 4092 ya kan. Jujur saya masih agak was-was sih sebenarnya ya. Saya masih merasa agak was-was untuk bisa ambil buy, bukannya nggak bisa. Ini cukup was-was sekali sih. Oke, coba kita breakdown ya. Sebenarnya ini bakal bisa lanjut turun lagi atau enggak. Oke, kita cek ke daily dulu. Daily kalau kita lihat ya marketnya melewati yang namanya BPR dan juga fair value gap, inverse value gap, semuanya lewat ya kan. Dengan satu berita kemarin beneran marketnya ditutup di 4105 ya, 4105. Memang secara daily kita belum mendapatkan yang namanya retest dari 4070, dan secara daily pun kita belum membuat yang namanya low baru ya. Jadi high di sini ini masih kategorinya adalah internal structure high. Karena dari segi daily ingat dia ini masih tegak lurus naik. Kalau dia turun begini ini masih akan dianggap sebagai retracement. Dan kalau diukur secara VIP dari segi daily ya kan, ini sampai sini sekarang dia sudah kena 38,2. 50%-nya itu pas untuk retest 4070. Jadi di sini yang saya katakan di awal ya kan, kalau semisalnya memang ini marketnya lebih memilih untuk daily-nya adalah retracement internal structure untuk ngebuat higher low, maka mau tidak mau dengan berita tadi malam masalah Amerika dan Iran itu seharusnya hanya sebagai katalis untuk membuat retracement daily internal structure-nya, dan nanti malam katalis untuk dia bisa lanjut ngeroket itu seharusnya adalah FOMC meeting, dengan kalau bisa nadanya sudah mulai meredam, dalam artian tidak super hawkish kayak pada saat FOMC meeting tanggal 18 Juni ya kalau nggak salah, itu pokoknya bulan lalu. Seharusnya itu bisa menjadi bensin untuk bisa bergerak naik. Tapi kalau misalnya enggak dan justru itu membakar bensin untuk bisa lanjut turun, ya berarti secara daily dia akan lanjut turun sampai 4070 untuk melakukan retest dari resistance become support sebelumnya di daily. Dan itu adalah 50%. Ya, jadi kalau semisalnya apakah kita bisa ngide buy swing untuk memprediksi apakah benar ini sudah menjadi selesai higher low potensinya? Ya, apakah ini benar akan menjadi potensi higher low karena sudah kena 38,2 secara daily? Memang ini bisa dikategorikan sebagai potensinya, cuman nggak tahu kalau semisalnya memang marketnya ini menunggu FOMC tiba-tiba beneran masih hawkish ya, ini bakal lanjut turun lagi untuk melakukan retest 4070 dari resistance become support yang ada di daily ya. Jadi saya katakan tadi di awal, ini kalau saya ngide untuk buy di 4100 untuk sekarang sih saya agak dilema, bukannya nggak bisa, ini agak harus dipikir dua kali sih sebenarnya. Walaupun internal structure daily-nya ini menandakan ini adalah hanya sebatas retracement, tapi tetap ya ini rada sedikit was-was aja, agak berat. Oke, agak berat untuk bisa diambil buy-nya. Ya, ingat dari segi daily-nya ini internalnya tetaplah bullish, tidak berubah. Dari segi indikator dengan dia drop kemarin di hari Selasa itu tidak ngebuat stokastiknya itu bergerak ke bawah, dan secara RSI-nya itu bisa dikatakan flat di 40. Oke, jadi ini kalau dibilang masih dilema, yes, ini sebenarnya masih dilema apakah bisa di buy atau enggak. Lebih baik sih saran saya adalah kalian tunggu FOMC meeting nanti selesai. Ya, jadi lebih baik kita nggak usah trade dulu untuk hari ini, tapi bagi kalian yang ingin trade hanya mengandalkan daily ya, yang dimana tadi saya udah bilang juga potensi ini adalah retracement selesai, ya silakan aja. Cuman saya pribadi saya nggak mau ambil trade dulu.
Jadi semua yang saya ambil trade kemarin berakhir break even, break kali sih sebenarnya ya kan. Jadi kemarin saya ada tetap ngambil ngide buy ketika market itu masih bermain-main di 4125 ya kan. Saya tetap ada ngambil buy di 4125 ketika marketnya naik sampai 4166 ya kan, gagal di H4-nya, saya parsialkan dan saya break even. Dan sudah, saya nggak peduli ya kan, karena ekspektasinya adalah marketnya masih bisa lanjut naik. Dan saya lihat pagi-pagi ya sekitar jam 6 lah dia udah 4100. Ya udah, hasil ya udah banyak yang break even kemarin untuk nge-buy di 4125. Dan sekarang jujur saya belum ada open posisi buy lagi untuk nambah. Oke? Itu dari segi daily. Sekarang H4. Nah, sekarang H4 gimana? Oke, kalau dilihat dari segi H4, berarti H4 sekarang adalah back to bearish ya. Awalnya bullish, cuman ini back to bearish. Ya, back to bearish dengan kita sudah mendapatkan valid high yang ada di sini. Saya nggak expect loh ya. Saya nggak expect ternyata supply H4 itu di sini sangat di respect luar biasa. Saya nggak expect di sini beneran sebesar ini, area supply-nya beneran di respect sama harga. Karena kan sekali lagi marketnya ini masih dalam kondisi sebelah kirinya kan masih bullish ya kan. Dia ini membuat low, lower high, lower low. Kira ini bakal bisa lanjut ketika dia break gitu kan. Ternyata dia memilih untuk yang namanya respect supply di atas di sini. Saya nggak expect sekali. Oke. Berarti sekarang H4 ini masih tetap sama di 4166 karena tidak ada body candle close di atas, dan berarti di sini kita mendapatkan inducement yang valid ya kan. Berarti awalnya penurunan di sini ya, ini sebagai low, lower high, lower low, ini sebagai inducement diambil kena berarti supply H4-nya, kemudian marketnya drop. Berarti untuk bisa marketnya kembali back to bullish secara ekstrim adalah combo mautnya sama kayak kemarin sih sebenarnya ya kan, tapi bedanya hanya di levelnya aja. Combo mautnya adalah market tutup di atas 4166 plus di atas 4180. Jadi H4 sekarang adalah back to bearish sebenarnya. Dan untuk H4 apakah 4100 masih akan bisa dijadikan acuan untuk harga bertahan untuk bisa naik? Untuk dilihat sekilas sih ya, agak berat sih. Jadi kalau ada yang pengen cari buy di sini, saya jujur agak berat sih. Ya. Jadi tahan aja lah tangannya kalau ada yang mau pengen cari buy. Beneran. Konfirmasi juga ini tadi masih agak berat sebenarnya. Ya. Jadi H4 ini back to bearish. H4 indikator apakah peluangnya ini masih bisa turun? Sementara ini sih iya. Ya, stokastiknya ini yang penting kalau bisa sih jangan sampai masuk ke zona oversold sih. Dia ini sih di 27 dan 24 ya kan. Dan apakah potensi akan membentuk yang namanya divergent, bullish divergent kok kayak begini. Kalau dipaksain sih bisa aja. Ya kan, bisa aja nih kalau dipaksain sebagai divergent nih. Dari sini ke sini dia kan buat turun. Tapi dari sini kan dia naik. Maksa sih sebenarnya, cuman ya agak berat aja. Mungkin ini bullish divergent dari segi stokastik ya kan, tapi dari segi RSI-nya sih nggak ada ya. Ini RSI-nya bergerak normal soalnya, tidak ada potensi divergent. Jadi ini menurut saya agak berat sih. Ini kalau ada yang mau cari posisi dengan 4100 sih ya. Kalau next minimalnya ya sebelum dia retest 4070 berarti kemungkinan dia bakal kemana? Di sini sih ada fair value gap H4 ya, ini sudah diambil sih. Ini kan fair value gap H4 yang segede gambreng ya kan. Kemudian di sini ada fair value gap terakhir H4 sebelum dia lanjut di sini yang gede banget. Di sini saya rasa agak berat tuh kan, marketnya ke bawah lagi 4100. Ini rada susah sih sebenarnya ya. Dari segi line chart, coba kita ukur ya Fibonacci-nya sekarang dari swing ini ke sini. Ini sih kena 61,8. Swing H4 61,8. Daily-nya 38,2. H4-nya pun kena 4100.
pada saat candle NFP. Ya, sorry, NFP ya. Oh bukan, sebelum NFP ternyata ya, sebelum NFP. Wah, ini penentu sih sebenarnya ya. Jadi kalau dia di sini tidak kuat nahan market di combo mautnya 38,2 VIP, 4100 dan 61,84. Ya udah, berarti dia memilih untuk ke 78,64 daily 50%, 4070 daily support become resistance become supportnya. Memilih di sini, nanti dia turun. Ya, jadi kalau saya bilang di sini marketnya masih ketahan. Sementara ini ya, cuman nggak tahu dalam beberapa menit ke depan ini bakal ketahan atau enggak sih. Ini masih dilema sebenarnya ya. Yang penting H4 ini kita back to bearish. Untuk masalah support resistance H4 ya, ini sih awalnya bagus banget nih. Ya kan? Bagus banget, dan sekarang ini ternodai nih 4137-nya ya. Kalau kayak begitu kita pakai harga yang di tengah, di mana dikit kalau gitu ya. Wah, di sini sih kayaknya ya. Kayaknya di harga 4120 deh. Ya, kisaran 4120. Awalnya ini nggak di respect ya kan. Tapi di sini dia di respect, berhenti, naik, breakout, retest. Oke, ini 4120 lah ya. Berarti ada satu candle error juga di sini. Ini candle error nih. Nabrak, turun sampai sini baru dia naik. Berarti 4120 ini ke H4 juga berarti. Oke, ini H4 back to bearish. Kita cari sell. Untuk maksimum H4 nextnya ya, ini sih kalau dia lanjut turun kenceng banget sih bisa sampai sini nih. 4035 sih. Wah, ini cukup jauh nih. Wah, ini jauh nih, 4035 nih. Buset, ini jauh sih. Saya pun tidak ada ngambil sell ya untuk sekarang ya. Saya juga belum ada cari sell. Saya masih tahan dulu sih. Saya menunggu ini kepastiannya kemana. Oke. A1. H1 berarti H1 ya jelas ini bearish sih, mau diapain juga H1 bearish ya kan. H1 bearish. Wah, ini semua time frame bearish sih, kecuali daily doang. Kecuali daily swing ya. Kecuali daily swing ya memang bearish, tapi internalnya ini masih bullish. H1-nya tuh kan awalnya change of character nih H1 ya kan. Muter balik dia change of character lagi, retest dan lanjut turun. Buset. Oke, H1. Ini H1-nya sih ketemu demand-nya sih di sini ya. Nih udah 4070 nih ke sini. Ya, ini sih ketemunya di sini di 4070 kalau ada yang ide cari buy. Apakah kita potensi cari sell ke bawah nanggung sampai 4070? Lumayan ya kan, 300 pip ke bawah nih dari sini sampai sini. Tuh. Lumayan sih, cuman wah, saya dilema juga sih kalau saya mau cari sell nih. Ya, untuk masalah H1 ini kan 4120 di H4. 4125 ya, ini campur lah ya, 4120 dan 4125. Mana 4125 ya? Oh, agak naik sih berarti. Ya inilah ya. Ini 4123 sebagai H1 juga. Mana dia nih? Ini sebagai H1. Berarti ini kita bisa buat sebagai tembok sementara ya kan? Untuk masalah support become resistance-nya. Coba kita ukur VIP-nya dari sini ke sini, sweat. Pas kena 38,2. Dang, turun lagi. Wow, oke lah ya. Kalau kita ukur dari sini ke sini 1618-nya dang 4075. Ini semua make sense nih berarti ya. Kisaran kalau ada yang mau buy lebih baik sih di sini di 4070 ya. Ini sih sudah kena 1272 sehingga dia muter ya, itu wajar sih. Oke. Cari sell kali ya. Kalau mau cari sell
Ini sih candlenya tegak lurus ya kan. Wah, ini 15 menit sih bearish ya kan, jelas banget nih bearish. Dia low, lower high, lower low ya kan, tidak ada mungkin ini lower high-nya dan ini lower low. Ya, berarti tinggal tunggu market close di bawah ini sih low tadi nih, low tadi pagi nih jam 3. Ya, untuk bisa membuat yang namanya breakout structure. Lumayan sih ya kan, kalau ada yang mau cari sell nih, nanti tunggu di sini, dites sampai sini TP-nya. Kalau buy di sini jujur saya juga masih pusing ya, tidak bisa di buy nih. Strukturnya belum ada berubah, even 15 menit ya. Even tuh 5 menit ini yang paling rendah ya. Jadi kalau dilihat ini tidak bisa di buy sih ya. Sabar, jangan di buy di sini. Ya, jangan di buy di sini, jangan di buy di sini. Oke, apa lagi ya? Oke, H1 tadi udah ya. Oke, untuk H1 support resistance, nah coba ya kita pakai 4000. Oh, berarti ada combo maut nih di sini ya. Bos di sana kalau bisa dibarengi dengan H1 di bawah 4090 sih. Ya. Kalau mau sih ya kan 15 menitnya kan akan begini tadi. Ya kalau bisa sih dibarengi dengan H1. Dengan demikian dia akan turun sampai ke 4070. Itu sih ya. Sama nih tuh. Oke. Itu sih ya. Kalau selanjutnya 15 menit, 5 menit ini, wah ini masih belum kelihatan sih. Ya. Oh ya, untuk nanti malam apa namanya webinar Zoom gratis ya kan. Jadi bagi yang masih mau ikut gininya, Zoom-nya, link Zoom-nya kalian bisa langsung infokan ke WhatsApp nomor di bawah ya kan. Untuk mendapatkan yang apa namanya linknya ya kan, linknya untuk webinar nanti malam. Oke, terakhir ya, kita ke 5 menit untuk mencari utang. Apakah kemarin pada saat dia drop ada utang? Drop kemarin sih tidak ada utang. Wow, utang kemarin tidak ada ya. Oke, ternyata di atas sudah tidak ada utang. Wah, kalau kayak gini berarti ngincar ke bawah nih. Mungkinnya nih ya. Tuh, ini kan dia ada utang nih di sini ya kan. Kemarin tuh ada utang di sini. Terus naik, banyak utang, kemudian dia drop, dropnya tidak ada utang. Kalau di bawah ya kan. Ini candle NFP ya. Bukan, ini bukan candle NFP, hari Kamis ini. Hari Kamis nih nggak ada. Wah, ini utangnya ada 2 nih. Ini 1. Ini 1. Wah, 59 dan 61. Oke, lewat daripada itu ada nggak lagi? Kita ke bawah lagi cek. Ada lagi tuh di 4039. Lewat daripada itu lagi 4030. Karena diambil belum ya? Oh, sudah diambil. Lewat dari 4030. Wah, ada di sini 3993. Buset. Dari bawah 3993 ada lagi 3990. Woi, ini banyak ya utangnya ternyata di bawah nih. Wah, kemudian di sini 3963. Buset. Ini banyak sih utangnya nih di bawah nih ya. Wow, ini banyak sih utangnya ya. Di bawah sih banyak utangnya. Kalau ada yang mau sell di atas bagaimana sekarang? Kalau ada yang mau sell di atas sekarang ya kan. Idealnya sih kalau udah kayak begini ya. Tinggal tarik Fibo aja sih sebenarnya. Paling simpelnya ya kan. Dan kalau bisa ya ini marketnya
Ini sih sebenarnya 15 menit dan 5 menit ini sih sudah kena ya. Ini sih sudah termasuk bagus nih area tadi nge-sell di sini ya kan. Karena dari segi 5 menitnya itu di sini ada satu base kecil, tuh kan kena, tag kemudian turun. Ini sudah termasuk area area sell yang bagus ya. Jadi kalau marketnya nanti balik lagi naik ke sini ya kan, balik lagi ke sini, selama dia tidak break di atas 4125, kalian ngide untuk cari sell lagi ya silahkan, boleh. Karena ini dari semua time frame kecuali daily internalnya itu bearish ya. 15, H4, H1 ini semuanya bearish. Dan kalau diukur sih ini semoga dia muter sih ya kan. Karena ini kalau dilihat mungkin aja marketnya akan bergerak ranging sampai FOMC itu juga bisa sih. Ini 50%-nya ada di 4136. Jadi kalau nanti merasa tembus di atas 4125 secara H1 ya kalian lihat dulu nih ya. Apakah dia bisa naik sampai sini 50%? Kalau dia konfirmasi bearish nanti kalian bisa lanjut sell. Ya, karena H4 di sini kan belum ngebuat lower high-nya. Dia kan sudah ngebuat lower low, tinggal tunggu dia ngebuat lower high baru kita bisa entry. Secara H1 pun juga sama ya. Ini apakah potensial adalah lower high-nya? Belum ketara pasti sih lower high di sini. Langsung naik lagi. Jadi ini masih dilema nih sebenarnya ya, apakah dia ini beneran masih ketahan di 4100, ada yang beli atau enggak? Ini masih ambigu sekali. Ya jujur saya katakan lagi di awal ya kan, saya kalau ngide cari buy untuk tembak jauh ini sebenarnya alasannya ada, cuman dari segi strukturnya ini belum mendukung. Secara time frame besar tadi saya rewind lagi ya, time frame besar daily internalnya adalah bullish dan penurunannya yang kemarin malam sudah kena Fibo 38,2. H4 swing sudah kena, H4 swingnya masih bullish ya kan. H4 swing masih bullish dengan dia sudah kena 61,8. Nah, disinilah sebenarnya yang menjadi dilema. Yang mana yang bakal lebih dipilih sama market, ya kan? Kalau memang seperti kayak kemarin sebelum kita melakukan trade FOMC NFP ya kan, yang sudah saya berulang kali saya katakan di sini ya kan, sudah potensinya adalah bottom dan potensi rebound ke atas, akhirnya didukung dengan data NFP. NFP kayaknya ya. Bukan NFP deng. Ya. Oh iya betul, didukung dengan data NFP, marketnya langsung terbang naik ya kan. Didukung dengan data NFP, marketnya langsung terbang naik. Hari Kamis sih ini nggak tahu nih berita. NFP hari Kamis ya kan, lupa saya. NFP didukung dengan NFP, marketnya naik. Nah sekarang apakah dengan data FOMC itu bisa ngedrive marketnya naik? Ya, secara H4 sudah kena Fibonacci semua sih sebenarnya. Itu doang sih yang menjadi menjadi dilema. Apakah mungkin juga marketnya hari ini ngetes ini dulu, order block, daily support resistance dan juga Fibonacci 78,6, 50% Fib daily baru dia rebound naik? Bisa juga ya kan. Jadi sebenarnya antara di sini rebound naiknya dengan kencang atau di sini rebound naiknya dengan kencang. Saya masih dilema nih untuk bisa ambil buy untuk tembak swing. Overall untuk sekarang ya, saya sih masih mengharapkan marketnya naik 4.200 plus untuk bisa lanjut bearish. Nggak tahu deh, apakah katalis nanti malam ini FOMC meeting minutes bisa menjadi suatu trigger yang ampuh, atau mungkin tiba-tiba dari segi geopolitik lagi ada perbincangan baru dan sebagainya. Karena kalau kita lihat juga kan harga dolar itu naik akibat dari itu ya kan. Dolar naik ya kan. Dolar naik di tengah malam, pagi hari. Kemudian secara oil juga dia naik juga di jam 10 malam. Ya. Dan apakah di sini korelasi antara gold dengan oil kembali lagi, atau sekarang ini korelasinya masih antara gold dengan indeks dolar? Karena kalau korelasinya ini kembali lagi yang dimana oil dengan jika kalau korelasinya kembali lagi antara gold, dolar, dan oil, maka otomatis tekanan bearish ini akan sangat luar biasa bagi gold. Ya. Untuk sekarang kan kita di sini ngelihatnya adalah 1:1 antara gold dengan dolar atau enggak gold dengan US
yield atau enggak imbal hasil obligasi. Untuk sekarang ya kan. Nah, tapi masalahnya adalah dengan kejadian semalam dini hari tadi, apakah korelasi dari oil akan masuk lagi ke gold atau enggak? Itu yang masih menjadi tanya-tanya sebenarnya. Kalau dia sampai masuk lagi, wah, ini marketnya akan kembali pada saat zaman-zaman dia drop masalah perang. Yang dimana gold akan ditekan dari dua sisi, yang dimana dari indeks dolar itu sendiri dan juga dari oil yang harganya naik. Ini sih yang bakal menekan gold bakal sampai mungkin target saya akan ke bawah. Tapi kalau misalnya oil ini masih belum masuk korelasinya, ya kita masih melihat dulu apakah sekali lagi FOMC meeting minutes di sini akan bisa mendrive sesuatu atau enggak. Ya, kita lihat aja lah nanti. Ya, jadi kalau ada yang ngide cari buy swing sekiranya di sini, ya kan dengan mengharapkan ini marketnya bisa naik ke atas dengan target sampai 4.200, silahkan. Tapi persepsi ditanggung masing-masing ya kan. Karena sekarang jujur saya belum ada niatan cari buy lagi. Untuk sekarang. Nanti sih nggak tahu. Oke, jadi hati-hati untuk FOMC nanti malam. Dan juga dipantau juga masalah geopolitiknya. Kalau tiba-tiba dar lagi tengah malam, wah itu saya no comment sih. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.